Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Ais Susanti Putra Nindya dapat menjumpai Anda dalam program acara Harmoni Bali. Dan tentunya pada hari ini pemirsa Bali TV kembali kita akan menayangkan informasi-informasi kesehatan untuk Anda pemirsa Bali TV dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas tema terkait transplantasi ginjal memberikan harapan baru bagi penderita gagal ginjal stadium akhir. Nah, pada hari ini pemirsa Bali TV kita akan mengetahui stadium akhir penderita gagal ginjal itu seperti apa dan betapa pentingnya transplantasi ini sendiri. Dan tentu saja pada sore hari ini pemirsa saya tidak sendiri, namun di sebelah kiri saya ditemani oleh seorang narasumber yang siap membagikan informasinya untuk Anda. Beliau adalah Profesor Dr. Igede Widiana, SPD Konsultasi Ginjal Hipertensi ya Vinasim. Kita sapa beliau, Prof. Rake, sapaan dekat beliau. Om Swastiastu, Prof. Rake. Om Swastiastu. Kembali berjumpa, Prof. Yeah. Apa kabar, Prof? Baik. Iya, Ya. senang sekali setiap berjumpa dengan dokter. Vibes-nya selalu energik pemirsa Bali TV. Ya. Dan hari ini dokter kita akan membahas tentang bagaimana memberikan harapan baru terhadap penderita ginjal stadium akhir ya dokter ya. Ya. Dok, sebelum kita mungkin bisa menjelaskan harapan seperti apa yang bisa diberikan kepada penderita ginjal ini, kita mau tahu dulu dok, transplantasi itu sebenarnya apa sih dok? Dan stadium akhir penderita ginjal itu ciri-cirinya seperti apa dok? Ya, begini, kalau seseorang mengalami penyakit ginjal, Iya. ada dua hal yang terjadi ya. Pertama, dia bisa pulih kembali, ya kita sebut dengan cedera ginjal akut. Iya. Atau yang kedua, dia mengalami penyakit ginjal kronik. Ya, penyakit ginjal kronik. GGK ya dok? PGK. PGK. Penyakit ginjal kronik itu ginjal tidak akan pulih, ya, dan terus-menerus akan mengalami gangguan dan akan memburuk pada satu titik dia tidak bisa lagi menopang kehidupan kita dalam melakukan fungsinya, yaitu membersihkan bahan-bahan, kita sebutlah racun ya. Sebenarnya itu bahan buangan seperti sampah yang akhirnya menumpuk di dalam badan. Kalau itu terjadi, maka badan kita akan mengalami gejala keracunan, ya, karena seperti sampah yang harus dibuang akhirnya menumpuk di rumah dan kita akan mengalami gejala polusi, ya itu. Nah, kalau dia menurun sampai di level itu, maka kita sebut terminal. Terminal artinya kalau kita biarkan keracunan itu akan menyebabkan kematian, ya, sehingga untuk mengatasi ini ada beberapa cara ya. Pertama kita sebut dengan hemodialisis, kedua disebut dengan peritoneal hemodialisis, cuci perut ya. Kalau hemodialisis itu cuci menggunakan ginjal buatan, terbuat dari plastik lah ya. Yang ketiga memindahkan ginjal orang lain ke ginjal kita, baik dia keluarga, bukan keluarga, atau jenazah. Nah, itu ginjal yang baru seperti kita mencangkokkan tanaman, maka dia akan tumbuh dan mengambil alih fungsi ginjal yang sudah tidak berfungsi lagi. Oke. Ya, itu prinsipnya. Iya. Ya. Dokter, seberapa besar harapan yang diberikan kepada si penderita itu sendiri terhadap kasus transplantasi bila beliau mengalami, dok? Harapan hidupnya seperti apa? Harapan hidupnya hampir seperti orang normal, ya. Bisa orang kembali normal, pulih seperti biasa pulih, maksudnya, dok? ya, segala fungsinya pulih kembali. Ya, tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya. Tidak seperti normal kita ini, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga pertama ginjalnya tetap sehat dan otomatis pasiennya sehat, gitu ya. Oke, dok, apakah kasus atau tindakan transplantasi ini menjadi pilihan utama dok bagi pasien? Siogianya demikian, tetapi keterbatasan adalah teknologi transplantasi di Indonesia itu terbatas dok. Tidak tidak mendapatkan yang disebut dengan donor yang cukup, ya, karena kalau kita ngomong sekarang pasien yang menjalani
terapi pengganti ginjal saya sebut lagi 3 itu ya, itu hanya sebagian besar 97 lebih persen itu menggunakan hemodialisis, itu mesin hemodialisis. Nah, kemudian berapa orang yang mengalami transplantasi gagal ginjal ini banyak sekali di Indonesia. 150.000 sampai 200.000 ya, yang sedang menjalani itu memerlukan sebenarnya transplantasi, sedangkan donor terbatas ya. Sehingga kalau di negara barat, saya lihat di Spanyol itu semua pasien gagal ginjal itu lambat atau cepat bisa mendapatkan donor karena dia mengadopsi namanya donor jenazah. Kalau kita harus keluarga, kalau bukan keluarga takut jual beli. Ya itu yang sangat riskan untuk para dokter tim transplantasi ini. Iya. Prof. Rake, apa yang menyebabkan terjadinya kasus ginjal pada seorang pasien? Penyakit ginjal ya? Ya kalau kita hitung itu di antara seluruhnya 100% itu kira-kira lebih dari 30% diabetes mellitus ya, kemudian sekitar 20 sekian persen itu hipertensi, sisanya itu ada radang ginjal, batu ginjal ya, kemudian lupus, kemudian kelainan bawaan ya, itu begitu distribusinya. Tapi yang menjadi penyumbang terbesar memang diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Prof. Rake, ada rentan usia yang rentan untuk terkena kasus ginjal ini atau tidak terbatas usia? Usia berapapun bisa terkena? Usia berapapun tergantung penyebabnya, tapi rata-rata umur mereka yang mengalami gagal ginjal ini 52 tahun. Berarti memang usia 40 tahun ke atas ya, Prof? Ya. Oke. Tahapan-tahapan seorang pasien mendapatkan transplantasi ginjal itu sendiri, proses apa saja yang akan mereka persiapkan, Prof? Ya tergantung donornya ya. Kalau donornya keluarga itu terutama sekali saudara dekat lah ya, ibu, bapak, adik, kakak, anak, laki-laki, perempuan itu sama saja. Itu mereka harus menjalani namanya advokasi, advokasi donor. Siapapun menjadi donor memang harus sukarela, tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada jual beli, tidak boleh ada bujukan-bujukan, transaksi, tidak boleh. Itu lebih nyata kalau kita mendapatkan keluarga ya, misalnya ibu ke anak masa sih ada transaksi, ya kemudian adik kakak itu jarang. Tapi kalau orang lain itu wah susah kita mendapatkan yang betul-betul murni, sukarela tanpa tekanan, tidak ada transaksi jual beli. Ya itu kemudian dia akan menjalani namanya sebuah perjanjian atau apa ya di notaris. Itu kami tidak tercampur ya, memang ada tim tidak untuk ranah medis itu, tidak ranah medis, itu ranah hukum dan psikologi ya, kejiwaan itu persiapan pertama. Oke, Dok, nanti kita akan sambung lagi persiapan apa saja lagi yang dilakukan selain persiapan pertama tadi. Dan pemirsa, menarik sekali tema yang kita angkat pada sore hari ini untuk pemirsa Bali TV dimanapun berada. Dan nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita sesaat lagi setelah informasi berikut ini untuk Anda. Ya, pemirsa Bali TV masih di program acara Harmoni Bali bersama Prof. Rake, dan kita hari ini membahas topik terkait transplantasi ginjal, memberikan sebuah harapan baru bagi penderita gagal ginjal saat stadium akhir. Dokter, tadi kita sudah sempat di segmen sebelumnya menjelaskan tahapan-tahapan atau persiapan yang dilakukan untuk menuju transplantasi ginjal ini untuk pasien sendiri. Baru tahap pertama ya dokter ya, dari bagaimana persiapan ginjal itu sendiri, apakah berasal dari keluarga, sanak saudara terdekat atau bahkan dari luar itu ya dokter ya. Dan ini juga menyangkut ke masalah hukum, ada mungkin perjanjian-perjanjian yang ditandatangani di
pihak hukum, tetapi itu memang bukan ranah medis sendiri. Nah, untuk persiapan berikutnya napi malih, Prof. Rake? Ya, ada 2 tahap Iya. sebenarnya ya. Persiapan medik umum, kesehatan secara umum, ya Kesehatan dari si yang punya pemberi, ginjal, si ya pemberi dan donor, pasien. ya resipien. Baik. Ya, kita sebut donor resipien. Donor Dua-duanya resipien, itu baik. harus dipersiapkan, diperiksa secara umum dulu tentang terutama donornya bahwa dia sudah siap secara psikologi, kemudian secara fisik mengenai kesehatan ginjalnya yang akan diberikan kepada resipien. Ya. Prinsipnya dia kan punya dua-duanya harus sehat. Kalaupun salah satu kurang sehat, ya yang diberikan yang kurang sehat ini tapi tetap memenuhi syarat. Ya. Kemudian resipien juga begitu. Ya. Resipien harus sehat secara fisik, secara ya walaupun mereka sebenarnya sakit, tetapi kan paling tidak ada syarat minimal untuk dia bisa menjalani operasi cangkok itu. Itu persiapan umur. Nanti kalau ada kekurangan sana sini, dia akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut karena memang di dalam tim kami itu yang terlibat sekitar 25 disiplin. Iya. 25 departemen atau keahlian. Semua harus terlibat sehingga memang betul-betul merupakan satu tim yang terintegrasi untuk bisa menjalani dengan baik. Prof, di sini antara si pendonor dan resipien itu harus memang benar-benar dicek kondisinya. Apakah si pendonor setelah ginjalnya diambil satu, itu kesehatannya akan tetap terjaga? Atau ada risiko lain yang akan dialami karena beliau hanya memiliki satu ginjal di saat ini, Dok? Seperti itu. Itu mungkin menjadi pertanyaan pemirsa Bali TV yang ada di rumah. Kok berani? Apa nggak ngambil risiko justru si pendonor itu nantinya yang akan sakit? Bagaimana dokter? Kembali seperti tadi ya, kita diberi 2 ginjal. Iya. Itu barangkali memang untuk cadangan, siapa tahu sakit atau diberikan sama orang lain. Oh, berarti satu ginjal pun tidak masalah tidak sebenarnya apa-apa, manusia tidak masalah ya, karena satu ginjal yang cukup sehat tetap akan memberikan peran yang baik untuk melaksanakan fungsinya walaupun dengan satu ginjal. Dan itu terbukti nanti dalam penelitian-penelitian jangka panjang orang yang menjadi donor dengan satu ginjal ini diikuti, ternyata kesehatan no problem, bahkan lebih sehat dari yang lain. Karena mereka terpilih untuk menjadi donor dan dicek semua kesehatannya gitu. Dicek secara medikal general ya dokter ya? Ya, secara umum. Kalau enggak ya jangan. Sehingga dia bahkan lebih sehat dari yang orang lain kan, walaupun dengan satu ginjal. Itu yang terjadi. Oke, jadi tidak masalah sebenarnya Prof. Rake ya. Prof, apa yang membedakan antara si pendonor ini masih hidup atau meninggal, Dok? Apakah kesehatan ginjalnya berbeda? Karena yang meninggal ini kan tidak mungkin kita medical check up lagi general. Karena kondisinya meninggal. Antara ginjal yang dicari dari orang yang masih hidup atau ginjal yang dicari dari orang yang sudah meninggal. Apakah ada perbedaan atau sama saja? Sama saja, ada screening ya, ada screening juga dari mereka yang sudah mati batang otak namanya. Iya. Ya, mati batang otak juga ada syarat-syaratnya untuk bisa dipakai sebagai pendonor. Orang yang akan menjadi donor mati batang otak itu biasanya begitu dia akan dinyatakan sebagai donor jenazah, dicek semua itu, dicek semua dan kemudian jaringannya dicocokkan bahwa kemudian tidak akan terjadi penolakan. Kalau itu semua dilalui dan memenuhi syarat ya baru diambil. Ya setelah memang mendapat izin tentunya ya dari keluarga dekatnya. Iya, tentu saja ya Prof ya, harus ada izinnya. Prof Rake, proses transplantasi ginjal ini resiko atau tantangan apa yang biasanya dihadapi oleh Prof bersama tim? Oh, timnya? Risiko? Iya, risiko seperti apa saja dokter? Secara umum ya, ini bekerja biasa saja, tidak ada risiko asal kita jalani dengan apa yang semestinya ya. Satu bahwa betul-betul kita tahu tidak ada transaksi, ya transaksi jual beli, kemudian tidak ada pemaksaan, tidak ada bujukan, tidak ada
istilahnya di bawah meja. Karena kalau jadi persoalan itu akan bisa merembet ke tim dokternya, ya itu. Tetapi kami belum berani menjalani transplantasi yang secara teori bisa, yang bukan keluarga itu, ya. Kami masih melakukan yang dengan keluarga. Risiko lain adalah kerja keras. Kerja keras karena memang begitu ya, karena kita melakukan transplantasi itu satu adalah koordinasi yang kompak antar tim, kemudian melakukan pengawasan yang ketat banget, terutama hari-hari pertama sampai 10 hari ya, itu begadang gitu ya, begadang. Kita akan melakukan semua observasi dan tindakan seperlunya agar ginjal yang diterima itu survive, dapat hidup, dan pasiennya menerima ginjal itu dengan kondisi yang sehat. Itu. Baik, berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk pasien perawatan setelah menerima transplantasi ginjal ini, dokter? Oh ya, di rumah sakit biasanya 10 hari. 10 hari di rumah sakit. Dari tindakan? Dari tindakan, ya. Sebelum operasi dia akan di MRS-kan, namakan itu 5 hari sebelumnya. Setelah itu untuk menjaga kondisinya, ya Prof. Ya, kemudian kalau aman-aman saja dia bisa dipulangkan. Dipulangkan, ya tentu harus ada juga kontrol ya, kontrol rutin, terutama sekali yang terutama itu adalah menjaga bahwa obat-obat diminum akan memberikan efek yang disebut dengan anti penolakan, ya. Itu harus ketat betul, ya, sehingga pasien tidak akan mengalami kurang dosis atau lebih dosis, gitu. Kita cek semua kadarnya di dalam darah selama seumur hidup, secara prinsip seumur hidup. Tapi kalau dia sudah aman, bisa dijarang-jarangkan. Iya, Prof Rake praktek di mana, Prof? Di Sanglah. Di Sanglah ya, Prof Murah ya. Prof Murah. Ya, sekarang ya. Dulu Prof Rake. Di Ngurah. Di Ngurah ya. Di RS Ngurah. Prof Rake, berbincang tentang tempat dokter praktek atau tempat dokter pelayanan selama ini, bagaimana sistem donor ginjal di sana, Prof Rake? Apakah semua pendonornya berasal dari keluarga sendiri? Semuanya berasal dari keluarga sendiri. Dan sharing dong, Prof Rake, bagaimana pasien-pasien yang Prof Rake tangani selama ini setelah menjalani transplantasi dan menjalani rawat jalan kembali, kondisi kesehatan beliau seperti apa sekarang, dokter? Ambil satu di antara sekian banyak yang Prof pernah tangani. Ya, yang secara umum baik ya. Sehat ya, dok? Sehat, dia bisa menjalani. Tapi memang ada komplikasi. Ya, tidak ada hubungannya dengan penyakit transplantasinya. Ya, ada hal-hal yang lain. Kemudian yang jelas mereka bisa hidup layak, ya, hidup sehat, dan bahkan punya anak itu. Ya, hamil, ya, melahirkan 2 kali. Ya, itu awalnya dia menjalani cuci darah perut, ya, CAPD. Kemudian setelah transplantasi menikah dan punya anak. Yang lain-lain ya bekerja biasa, ya. Secara umum bagus ya. Semua bagus ya, Prof ya, secara umum better seperti itu ya. Prof Rake, ketika mendapati seorang pasien di titik gagal ginjal stadion akhir dan beliau harus mengalami transplantasi ginjal sendiri, dari Prof Rake seperti apa pendekatan yang dilakukan kepada pasien, atau mungkin pada kasus ini adalah gimana cara Prof Rake menenangkan pasien bahwa hal ini akan bisa loh kita tangani, akan bisa dibantu, Anda akan kembali pulih dan dapat menjalani aktivitas normal. Kadang-kadang kalau pasien mendapati dirinya mengidap suatu penyakit atau mendapatkan diagnosa dari seorang dokter atau profesor yang sangat tidak mengenakan, itu kan down sekali, Prof ya. Nah, dari segi Prof Rake sendiri sebagai seorang medis, penenangan jiwa terhadap pasien yang seperti apa, pendekatan seperti apa biasanya yang Prof lakukan agar pasien mungkin lebih merasa, oh, saya bakal baik-baik saja setelah kasus ini saya lewati. Seperti apa, Prof Rake?
Iya, itu sebenarnya dia jalankan panjang sekali ya. Pertama pada saat dia mendapat diagnosis lah ya Iya. dari dokter, Kak Anda ini mengalami gagal ginjal terminal harus cuci darah. Iya. Nah di situ tes pertamanya. Iya benar. Ya dia begitu Terpukul down sekali bahwa ya, Prof. saya harus menjalani cuci darah, Iya. harus begini, begini, begini. Eh, biasanya dia akan mengalami beberapa fase ya. Fase kesedihan, kadang-kadang menolak, Iya. lari ke dukun ya. Kemudian di dukun juga akhirnya harus kembali kita layani untuk cuci darah. Iya. Nah, itu kan seperti apa namanya adaptasi ya. Orang tidak mungkin terus-menerus begitu dan ada yang disebut dengan penemuan kesadaran diri bahwa eh, saya tidak boleh ini harus berusaha. Tapi kan ada jalan keluar kan. Awalnya dia akan menjalani dialisis tadi, bisa memilih ini apa dialisis peritoneal atau hemodialisis atau bisa langsung, tapi jarang di Indonesia karena keterbatasan donor tadi. Biasanya dia oke, saya akan menjalani dialisis. Lama-lama dia lihat temannya, dia lihat yang sudah transplantasi, dia akan ya omong-omong itulah, saling sharing. Kemudian baru datang ke kita, ya baru datang. Saya nanyakan sudah punya donor, ya kemudian kita lakukan pendekatan yang sifatnya psikologis ya, psikologis. Tentu tidak boleh menutup-nutupi, ya kita harus terus terang tentang apa itu transplant, gimana prosedurnya, risikonya, tujuannya, kemudian manfaat, ya, kemudian tentu juga biaya. Nanti siapa yang mensupport biayanya, karena biaya mahal, ya, mahal. Kemudian nanti semuanya harus dijelaskan dengan baik sehingga nanti dia berpikir, kemudian konsultasi dengan keluarga dan dokter keluarganya. Kemudian dia baru memutuskan. Nah, kalau memutuskan juga dia harus menjalani tahap-tahap yang panjang. Iya, berarti prosesnya memang seperti itu ya, Prof ya. Memang harus ada pendekatan emosional juga dari bagian medis sendiri kepada pasien. Ya, tentunya Prof Rake sudah mendapati berbagai macam tipe pasien dan pemirsa Bali TV semakin menarik perbincangan kita di Harmoni Bali bersama Prof Rake. Nanti kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Ya pemirsa Bali TV, kita masih di acara Harmoni Bali terkait transplantasi ginjal dan hari ini kita masih bersama Prof Rake. Silakan untuk pemirsa Bali TV di acara Harmoni Bali pada sore hari ini yang ingin bergabung di line telepon interaktif, sekiranya ada hal yang ingin dikonsultasikan dengan narasumber kami pada sore hari ini di 0361 894 8400 atau bisa juga di 0361 894 8401. Ya pemirsa, tadi di segmen sebelumnya kita juga sudah sempat membahas bagaimana kesiapan daripada pihak pasien itu sendiri yang akan mendapatkan transplantasi dari ginjal ini sendiri dan bagaimana support keluarga atau bagaimana penjelasan-penjelasan dari medis sendiri, terutama Prof Rake sendiri yang sudah mendapati sangat banyak sekali pasien, pendekatan emosional yang beliau lakukan terhadap masing-masing pasien beliau sehingga tindakan transplantasi ini dapat dilakukan dengan berjalan lancar dan juga memulihkan kesehatan daripada pasien itu sendiri. Dan untuk Anda pemirsa Bali TV, silahkan bila mana ada hal yang ingin Anda konsultasikan atau bila ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan terkait dengan ginjal atau kasus ginjal atau khususnya kasus transplantasi ginjal yang memberikan harapan baru bagi penderita gagal ginjal stadium akhir seperti topik yang kita bahas pada sore hari ini, silahkan di 0361 894 8400 atau juga Anda bisa menghubungi kami di 0361 894 8401. Nanti Prof Rake akan membahasnya untuk Anda pemirsa Bali TV dan bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan di line telepon interaktif hari ini. Dan untuk Prof Rake sendiri, beliau bertugas di Rumah Sakit Promurah ya, Prof ya. Dan untuk Anda mungkin sudah cukup mengenal beliau, terutama untuk pasien-pasien beliau di kasus gagal ginjal sendiri. Dokter atau Prof Rake,
Di sini kan kasus gagal ginjal tidak mengenal yang namanya usia. Jadi rentan usia berapapun dan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dari gagal ginjal itu sendiri sampai terjadinya transplantasi dari ginjal itu sendiri terhadap pasien. Nah, apa ada teknologi atau inovasi terbaru barangkali di bidang transplantasi ginjal yang bisa meningkatkan keberhasilan prosedur ini? Walaupun mungkin sekarang sudah ada beberapa ya dok ya, apa ada inovasi teranyar ke depannya? Itu seperti apa dokter di dunia medis sendiri? Silahkan dok. Ya, transplantasi itu kan mulai sekitar setelah Perang Dunia Kedua Iya. ya, tahun 50. Tapi di Indonesia itu baru sekitar tahun 70-an. Tahun 70. 70-an. Belum lahir Saprop, Ya, sudah ada ya, metode baru ini. Ya. Prinsipnya transplantasi itu kan satu pemindahan Iya. ya. Teknologi yang apa namanya adalah teknologi bedah ya. Sekarang banyak teknologi bedah itu berkembang seperti misalnya mengambil ginjal tidak lagi ditoreh dari punggung ya, dia diambil dari perut, tidak ada torehan Tidak ada yang bekas, berbekas iya. gitu ya. Kadang yang terakhir kami lakukan torehan dari vagina. Dari vagina diambil itu tidak kelihatan ya. Nah, itu dari donor ya. Iya. Kemudian kalau dari untuk resipiennya ya teknologinya macam-macam ya. Secara umum adalah teknologi mikro, ya mikro surgery namanya ya. Untuk medik itu adalah teknologi bagaimana meyakinkan atau menjamin bahwa ginjal ini survive. Karena pada prinsipnya apapun ginjal itu kan dari luar, walaupun dari ibu, dari anak, ya kecocokan jaring itu 50%. Nah untuk itu kita punya cara namanya pengobatan imunosupresi. Obat-obat yang tersedia dari dulu, dari awalnya sampai sekarang itu terus berkembang untuk mendapatkan hasil yang disebut dengan kesintasan yang sepanjang-panjangnya ya. Seperti tadi, berapa lama dia bisa hidup? Ya selama-lamanya, ya sepanjang obat itu bisa menekan reaksi penolakan, ya. Reaksi penolakan, dan kedua teknologi lain adalah pengobatan baru, ya, yang kemudian mendukung hasil dari bagaimana kita mempertahankan organ yang cangkau ini tetap berfungsi dan pasien sehat, hidup. Ya, itu teknologi secara umum. Teknologi lain yang mungkin di luar itu mungkin dia mau menggunakan babi itu kan, tapi belum yakin betul ya. Nah, teknologi surgery juga, saya bisa lakukan jarak jauh remote ya, remote surgery menggunakan robot, yes, itu banyak inovasi. Oke, Prof. Rake, saya tertarik mengetahui bagaimana torehan itu bisa dilakukan mungkin di perut, di vagina, dan lain sebagainya. Apa yang membedakan kenapa bisa di perut, kenapa bisa ditoreh di vagina, apa yang membedakan, Prof? Teknologi laparoskopi namanya. Ya, laparoskopi itu adalah satu teknik yang dikembangkan di Rumah Sakit Ngurah, yaitu oleh tim bedah kami, ya, dan sudah berhasil untuk ya kenyamanan dan hasil yang ya tidak kelihatan apa bekas operasi. Iya. Itu ya makanya kami sangat bersyukur itu bisa dikembangkan di sini. Baik, ya. Jadi tidak pengaruh sebenarnya di manapun area itu ditoreh, atau memang itu request daripada pasien sendiri, Prof? Ya kembali lagi, teknik ini kan sedapat mungkin memperkecil istilahnya efek samping ya, efek samping. Kalau kita ditoreh di belakang itu besar torehannya biasanya nyerinya kan, nyerinya besar lama gitu. Kemudian ada sisa jaringan sikatrik namanya ya, itu kemudian mungkin kemudian kalau yang lain mungkin lebih mahal ya, ya kan, teknologinya lebih mahal dan lain-lainnya yang melengkapi sehingga dua-duanya itu ada plus minus ya. Tapi kembali lagi inovasi yang kita kembangkan di sini adalah gimana mengembangkan teknik ini menjadi teknik yang lebih safe, lebih tidak berisiko efek samping yang rendah. Gitu. Oke, Prof. Tadi si penderita dan resepien ya dokter ya. Kalau pendonor itu, Prof, resepien ya?
Pendonor, Donor dan resipien. resipien. Kalau pendonor, persiapan yang mereka lakukan sebelum memberikan ginjalnya itu ada persiapan khusus, mungkin harus menjaga kesehatannya atau seperti apa yang disarankan dari dunia medis biasanya, Prof. Rake? Sebelumnya harus ya kerelaan ya. Kerelaan kembali lagi betul-betul bahwa ginjal itu diberikan tanpa ada transaksi, kemudian tanpa jual beli, tanpa paksaan, tanpa didorong-dorong gitu ya. Itu untuk melakukan itu tentu harus ada kesiapan mental, ya, Prof, tidak ada intervensi, dan motivasi seseorang kan beda-beda ya. Kalau kita di negara-negara yang Buddhis itu banyak sekali donor yang altruism. Altruism itu kan saya masih hidup, sedapat mungkin membantu orang yang kesusahan ya. Kemudian setelah mati pun saya bisa bantu gitu. Makanya mereka tidak lagi merasa bahwa memberikan sesuatu harus ada imbal balik ya. Itu banyak dilakukan di Nepal ya, Bhutan. Itu yang dilakukan oleh biku-biku itu sangat sangat mengesankan. Selebihnya kita tidak kenal bahwa, kecuali memang ada orang yang betul-betul mengabdikan hidupnya untuk kan beda-beda ya. Ada saya di telepon, saya mau menyumbangkan, tapi ujung-ujungnya saya begini, saya enggak mau itu. Itu dulu sering, tapi mereka sekarang udah tahu bahwa kami tidak mentolerir itu. Ya. Berarti memang harus benar-benar tidak ada diskriminan atau paksaan atau intervensi. Iya, betul. Kalau dari segi kesehatan harus dijaga khusus nggak, Prof, sebelum melakukan transplantasi ini? Ya sebelum enggak apa-apa. Kalau donor ya biasa-biasa saja ya, untuk persiapan mental saja ya. Oke. Apakah laki perempuan itu dibatasi atau sama aja? Sama. Tidak ada batasan Tidak ya. ada. Ya, pemirsa Bali TV, silakan untuk Anda dimanapun berada pemirsa terkait topik kita hari ini bersama Prof. Rake, yakni membahas transplantasi ginjal, memberikan harapan baru bagi penderita gagal ginjal di stadium akhir. Silakan dari 0361 894 8400 atau juga bisa di 0361 894 8401. Barangkali Anda pemirsa Bali TV dimanapun berada, ada hal yang ingin Anda komunikasikan atau konsultasikan atau tanyakan terhadap Prof. Rake hari ini yang berada bersama kita di live Bali TV Harmoni Bali. Kita persilahkan untuk Anda bergabung di line telepon interaktif. Prof. Rake, ketika pasien sudah mendapati kondisi stadium akhir, berarti beliau sebelumnya sudah menghadapi stadium-stadium sebelum akhir sendiri. Betul. Ketika menghadapi stadium akhir sebelum terjadinya atau pasien itu sendiri menghadapi stadium akhir, atau stadium akhir ini bisakah dicegah agar tidak menjadi stadium akhir? Apa saja mungkin saran dari Prof. Rake terhadap pasien itu sendiri bila memang sudah mengalami kasus ginjal, Prof? Ya, prinsipnya penyakit ginjal kronik yang saya sebut tadi ya kan ada dua, akut sama kronik. Kalau kronik itu dia berjalan pelan. Seperti misalnya saya analogikan aki ya. Aki itu pada satu saat dia pasti habis ya. Kalau secara umum kita hidup ini kan umurnya 100 tahun, ya maksimum lah gitu ya 80. Kalau sudah ya hebat sekali mungkin di atas 80. Ginjal itu sebenarnya sudah menurun dia kapasitasnya. Seiring dengan usia. Seiring dengan usia normal aja ya. Itu dia kalau kita berumur 120, 130 kita gagal ginjal terminal. Sayangnya badan kita dulu mendahului gitu kan. Nah, kalau dia gagal ginjal, penyakit ginjal kronik itu dia lebih cepat lebih cepat, dan pada saat kita masih hidup dia masuk ke namanya gagal ginjal terminal karena sakit. Jadi misalnya kencing manis kalau tidak dipelihara, tidak dikontrol kencing manisnya, dia ginjalnya begitu 50-60 tahun dia cuci darah. Batu misalnya ya 50 tahun cuci darah, hipertensi 60-70 tahun cuci darah. Oke, nampaknya sudah ada bergabung Prof. Kita angkat dulu dari Ibu Gusti Madi dari Singaraja. Kita sapa pemirsa, Om Swastiastu, selamat sore Ibu Gusti. Ya, selamat sore. Inggih, selamat sore Bu Gusti dari Singaraja. Terima kasih Bu sudah bergabung, silakan langsung dengan Prof. Rake, apa yang mau ditanyakan?
Selamat sore, Bu. Iya, selamat sore. Langsung Ibu pertanyaannya. Tadi begini, kalau misalnya ada batu ginjal, apakah bisa batu ginjalnya dikeluarkan dengan tanpa operasi? Oke, selain itu ada pertanyaan lain, Ibu Gusti? Nah, sudah segitu aja. Iya, terima Karena kasih saya banyak. sudah pernah operasi batu ginjal tahun 2000 yang di sebelah kiri. Sekarang yang di sebelah kanan ada tumbuh lagi gitu. Baik, kondisi Ibu sekarang bisa beraktivitas atau seperti apa Ibu? Bisa beraktivitas bisa, tapi tidak ada keluhan gitu, tidak ada. Baik. Baik, terima kasih Bu Gusti di Singaraja. Kita sudah bisa menangkap maksud Ibu. Nanti Prof. Raka akan langsung memberikan jawaban. Terima kasih banyak Ibu dari Singaraja. Sehat-sehat selalu. Dan Prof. Raka nanti kita akan bahas ya Prof di segmen berikutnya karena sudah waktu. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon interaktif. Nanti terkait batu ginjal, apakah bisa dihindari operasi karena pasien kita yang bergabung tadi di line telepon interaktif sudah 2 kali mengalami kasus batu ginjal di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nanti Prof. Raka akan langsung membahasnya untuk Ibu Gusti Made di Singaraja dan untuk pemirsa Bali TV yang lainnya. Sesaat lagi setelah jeda informasi berikut ini. Ya pemirsa Bali TV di segmen yang terakhir di program acara Harmoni Bali masih bersama Prof. Rake dan membahas pertanyaan Ibu Gusti Made dari Singaraja dengan tadi pertanyaan beliau adalah mengalami batu ginjal di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri dan sudah diambil tindakan. Pertanyaan beliau adalah apakah bisa untuk batu ginjal itu dihindari operasi atau tidak diambil tindakan operasi. Seperti itu ya Prof. Rake. Dan pertanyaan beliau akan langsung dibahas oleh Prof. Rake sore hari ini. Silahkan Prof. Operasi atau tidak operasi itu tergantung 2 faktor ya. Besar, berapa besar. Umumnya kalau dia di atas 2 cm, 1 cm ya mungkin ya, 1 cm, itu kemungkinan turun sendiri, turun sendiri tanpa operasi. Ya banyak sih obat-obat yang menjanjikan bisa menyebabkan turun, tetapi secara umum tubuh kita sudah punya cara untuk mengeluarkan itu. Kayak orang batuk ya. Orang batuk kalau dia ada masalah di sini dia keluarkan. Sama dengan batu ginjal. Itu spontan namanya, keluar spontan. Tetapi yang lebih penting adalah apakah seseorang itu adalah pembentuk batu ya. Disebut dengan stone former. Yang tadi itu kanan mencuri kiri. Nah, itu harus dicegah ya. Sebab kalau dia besar, tidak keluar sendiri, besar harus dikeluarkan dengan operasi. Ya. Sebab kalau enggak, itu tadi nanti suatu saat ginjalnya digerogoti sedikit-sedikit, akhirnya terminal ya, terminal. Tapi kami sih enggak istilahnya. Memang itu yang terjadi karena di Bali itu bahkan data kami menunjukkan justru batu ginjal itu yang tinggi sekali yang menyebabkan orang cuci darah. Ya itu makanya penting sekali bagaimana mengeluarkan secepatnya, jangan dibiari atau tidak lakukan check up. Karena apa? Karena sering pasien berpendapat kalau udah keluar sendiri hilang itu, padahal di sana terus itu seperti karang apa namanya ya, karang coral reef itu terbentuk terus dia keluar lagi terbentuk. Tetapi harus check up seberapa besar batu itu, seberapa besar kerusakan yang dihasilkan ya, sehingga jangan sampai rusak dia ginjal. Batu itu benda asing ya, menyebabkan sumbatan ginjal, kemudian kencing tidak lancar keluar, ginjal jadi ketekan, rusak, dan juga infeksi ya, infeksi terus menerus menyebabkan ginjal itu akan dikikis lah, sedikit. Maka jangan dibiarkan ya.
tunggu boleh untuk keluar sendiri, tapi jangan lama-lama. 3 bulan kalau tidak keluar, lakukan sesuatu. Tidak harus bedah perut ya, banyak sekarang teknologi, ada yang namanya Plaster ya? URS dari URS, bawah, kemudian ada yang ESWL itu ASWL, gelombang kejut ya, macam-macam tekniknya itu bidang urologi namanya Iya, ya. di bidang itu. Oke, batu ginjal apa yang mempengaruhi terbentuknya, Prof. Rake? Sebagian besar tidak diketahui, tetapi faktor risiko itu banyak terjadi, yaitu kurang minum, ya kurang gerak, ya. Kedua dehidrasi. Kemudian memang ada bakat-bakat tertentu dari genetik, ya, genetik. Kemudian ada penyakit tertentu, infeksi, kemudian kecacatan di ginjal. Itu orang gampang terbentuk batu. Kemudian mungkin makanan, ya. Makanan yang banyak itu aksamoksalat ya, oksalat namanya ya. Dari apa tuh? Itu Prof? banyak di apa namanya, kangkung ya, kangkung, kemudian vitamin C, itu kemudian apa namanya, hiperkalsemi, kalsium di kencing itu tinggi sekali, itu cenderung akan membentuk batu. Tapi yang paling penting itu adalah ada infeksi, karena ada nidus namanya ya, nidus itu ada bakteri yang menjadi inti, kayak kita melihat terbentuknya mutiara gitu kan, mutiara kan diinfeksi dulu supaya nanti ada proses namanya pengapuran, kemudian pemadatan. Oke, seperti itu ternyata. Pemirsa Bali TV, ternyata dari faktor makanan kita sendiri juga harus kita jaga, pemirsa Bali TV, sehingga kesehatan tubuh kita bisa kita terus jaga, terutama ginjal sendiri, karena ginjal adalah salah satu adalah bagian vital dari dalam tubuh kita yang memang kita harus jaga kesehatannya, sehingga ketika ginjal kita mengalami suatu masalah atau janganlah ditunggu sampai adanya masalah, pemirsa. Alangkah lebih baiknya kalau memang kita aware terhadap diri sendiri, lakukanlah medical check up secara rutin ya Prof ya, untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri, karena dengan medical check up secara rutin itu kita bisa mengetahui seberapa sehat organ-organ yang ada dalam tubuh kita, baik ginjal dan semua organ yang ada dalam tubuh kita. Dan ketika ditemukan ada masalah dalam anggota tubuh kita, salah satunya adalah ginjal, pemirsa Bali TV, cepatlah melakukan komunikasi konsultasi dengan pihak medis terkait. Salah satunya adalah ginjal sendiri, karena di sini pemirsa Bali TV sesuai dengan tema yang kita angkat adalah transplantasi ginjal memberi harapan baru bagi penderita gagal ginjal stadium akhir. Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai terjadi stadium akhir, dan bila mana sudah terjadi stadium akhir, pemirsa Bali TV, dari pihak medis, dari Prof Rake sendiri yang sudah menangani sangat banyak sekali pasien, beliau sudah melakukan pendekatan khusus terhadap pasien itu sendiri, dan bagaimana transplantasi itu bisa dilakukan, persiapannya seperti apa, bagaimana faktor risikonya, bagaimana support dari keluarga, bagaimana juga bisa mendapatkan pendonor. Tadi juga Prof Rake sudah banyak sekali menjelaskan, jadi mudah-mudahan bisa menjadi sebuah gambaran untuk Anda pemirsa Bali TV. Jadi intinya jangan takut dulu pemirsa, mari kita komunikasi terlebih dahulu, lakukanlah yang terbaik untuk diri Anda, sayangnya diri Anda, kalau tidak Anda siapa lagi. Prof Rake, menarik sekali sebenarnya perbincangan kita pada sore hari ini di Bali TV terkait dengan transplantasi ginjal, memberikan harapan baru bagi penderita gagal ginjal stadium akhir. Namun sayang sekali waktu kita terbatas ya Prof ya. Dokter, mungkin Prof Rake hari ini bisa memberikan gambaran terhadap pemirsa Bali TV apa yang bisa kita sampaikan di penghujung acara kita pada sore hari ini, termasuk juga menjaga kesehatan ginjal kita sendiri. Prof Rake sebagai salah satu organ vital yang ada dalam tubuh kita. Prof Rake, silahkan. Ya, sakit itu kan tidak bisa dihindari, ya. Setiap orang berisiko kena sakit. Kalau sudah sakit maka masalah, ya. Maka dalam apa namanya, merayakan Hari Kesehatan Ginjal Sedunia ini, ya, kami mencanangkan sebuah tema itu, ya. Sayangi ginjal Anda, periksalah dia. Kalau terjadi sesuatu, obati segera, ya. Karena kita tahu bahwa ginjal itu organ vital, ya. Dan kita lihat sekarang trennya cukup tinggi, ya. Kita itu menjadi beban kesehatan di negara kita. Terbukti klaim BPJS itu dia nomor 2, ya, nomor 2 paling tinggi. Kemudian itu merupakan beban ya macam-macam, medis, sosial,
ekonomi, keluarga, macam-macam. Nah, sayang sekali kalau kita lewatkan kesempatan di dalam hidup kita untuk mencoba melihat masalah ini secara lebih dini sehingga kita bisa terhindar dari penyakit ginjal apapun bentuknya ya. Seperti tadi batu, coba lihat. Paling gampang itu lakukan pemeriksaan kencing ya. Iya. Kencing, tekanan darah, gula darah, kemudian apalagi hal-hal yang lain ya, USG kalau perlu. Itu tidak mahal ya. Kalau itu semua oke, barangkali kita terhindar dari penyakit ginjal. Tetapi kalau ada terjadi sesuatu, maka lakukan sesuatu ya. Gerakan untuk melakukan pencegahan dan screening ya, itu sudah mulai di banyak negara di dunia dan termasuk sekarang kita mulai di Indonesia bagaimana mendeteksi kelainan kencing pada anak-anak, tekanan darah tinggi, gula darah ya, batu ginjal itu kita akan lakukan di seluruh Indonesia termasuk di Bali ini. Saya kira demikian. Iya, Prof. Rake, terima kasih banyak Prof untuk informasinya hari ini kepada pemirsa Bali TV dimanapun berada. Dan pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kita bersama pemirsa Bali TV di program acara Harmoni Bali, dan mudah-mudahan apa yang kita informasikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Anda pemirsa dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk pemirsa Bali TV dimanapun berada, dan akhir kata saya Ai Susanti Putra Nindya mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pamit undur diri, dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.